contoh program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Demikian, terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, mereka menuntut sumbangan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP. Akan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen BM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen BM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen BM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa.
Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Bribka dan Kompol. Sigit menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang edar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana, kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya, Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut Teddy juga mengonsumsi obat tertentu saat diperiksa kesehatan usai ditangkap di kasus peredaran gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik rekan Dea, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan pada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah
masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti berada tegas. Nah, itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan. Ternyata arah dan melibatkan anggota polisi kepala brigade. Pengungkapan kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat, kemudian hal itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi kepala brigade dan juga anggota polisi berpangkat kompol jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Belitung. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen DM. Saat ini Dirjen DM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana.
Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat ABD. Akan Kapolres begini. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen BM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen BM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen BM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang. Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil, namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen BM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita.
Diberitakan sebelumnya, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi. Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba. Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan. Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri. Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Dedi masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Dedi hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba.
Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu. Tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022. Terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Nah, ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota,
menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Demikian, terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk sumbangan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP. Mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen BM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen BM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen BM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi.
Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Buka dan Kompol. Sigit menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang edar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana, kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya, Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya, dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut dengan gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik rekan Dea, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Masalah pengungkapan kasus narkoba dan yang kedua nanti terkait dengan masalah video. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan pada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti berada tegas. Nah, itu bagian komitmen
kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan. Ternyata arah dan melibatkan anggota polisi berpangkat brigade. Pengungkapan kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat brigade dan juga anggota polisi berpangkat kompol Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen TM. Saat ini Dirjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Dirjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol, Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar
dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat ABP. Mantan Kapolres Kediri. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen BM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen BM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen BM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang. Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil, namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen BM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita. Diberitakan sebelumnya Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi.
Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba. Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan. Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri. Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Dedi masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Dedi hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu. Tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022. Terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Demikian, terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu.
Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP. Mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen BM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen BM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen BM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga
selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Buka dan Kompol. Sedikit menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang edar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut Teddy juga mengonsumsi obat tertentu saat diperiksa kesehatan usai ditangkap di kasus peredaran gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik rekan Dea, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Pengungkapan kasus narkoba dan yang kedua nanti terkait dengan masalah video. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan pada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti berada tegas. Nah, itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata arah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Brigjen.
Hal itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat brigka dan juga anggota polisi berpangkat kompol Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Belitung. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen DM. Saat ini Dirjen DM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Dirjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Belitung. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen DM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen DM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menemukan dan saat ini Dirjen DM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka.
Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang. Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil, namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TR dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita. Diberitakan sebelumnya, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi. Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi
Teddy Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba. Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan. Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri. Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Deddy masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Deddy hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal
yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu. Tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022. Terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut.
Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk kebanggaan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat ABP. Mantan Kapolres Bukit. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen PM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen PM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap
penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Buka dan Kompol. Sigit menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang edar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana, kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya, Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya, dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut Teddy juga mengonsumsi obat tertentu saat diperiksa kesehatan usai ditangkap di kasus peredaran gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik rekan Dea, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Pengungkapan kasus narkoba dan yang kedua nanti terkait dengan masalah video online. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan pada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti berada tegas. Nah, itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan. Ternyata arah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Brigka. Pengungkapan kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Brigka dan juga
anggota polisi berpangkat kompol Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen TM. Saat ini Dirjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Dirjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen TM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu.
Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang. Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil, namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Pagi telah dilaksanakan gelar untuk menemukan dan saat ini Irjen TN dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita. Diberitakan sebelumnya, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi. Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi di Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba.
Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan. Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri. Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Dedi masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Dedi hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu. Tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022. Terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan.
Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat ABD. Akan Kapolres begini. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen PM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen PM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap
penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Buka dan Kompol. Sigit menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang pengedar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana, kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya, Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya, dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut Teddy juga mengonsumsi obat tertentu saat diperiksa kesehatan usai ditangkap di kasus peredaran gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik rekan Dea, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Pengungkapan kasus narkoba dan yang kedua nanti terkait dengan masalah video. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan pada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti berada di atas. Nah, itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan. Ternyata arah dan melibatkan anggota polisi kepala Brigad. Pengungkapan kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi kepala Brigad dan juga
anggota polisi berpangkat kompol jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Saat ini Dirjen PM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Dirjen Pol PM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen PM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen PM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu.
Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang. Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil, namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TN dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita. Diberitakan sebelumnya Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi. Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi di Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba.
Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan. Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri. Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Deddy masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Deddy hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu.
tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022. Terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Demikian, terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, mereka untuk kebanggaan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat ABD. Akan Kapolres Bukit. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen PM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen PM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Buka dan Kompol. Sigit menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang pengedar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana, kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya, Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya, dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut Teddy juga mengonsumsi obat tertentu saat diperiksa kesehatan usai ditangkap di kasus peredaran gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik rekan Dea, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Pengungkapan kasus narkoba dan yang kedua nanti terkait dengan masalah video. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan pada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti berada tegas. Nah, itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata arah dan melibatkan anggota polisi Kepala Brigad. Pengungkapan kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat, kemudian hal itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi Kepala Brigad dan juga anggota polisi berpangkat Kompol jabatan Mapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat
AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen TM. Saat ini Dirjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan juga dilakukan penempatan khusus Dirjen Pol TM dan kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menemukan dan saat ini Dirjen TM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang.
Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil. Namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TR dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita. Diberitakan sebelumnya Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi. Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi di Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba. Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan.
Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri. Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Dedi masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Dedi hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu. Tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022.
terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah.
dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat ABD. Akan Kapolres Bukit. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen PM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen PM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan. Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa karena tersangkut kasus narkoba. Kapolri mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Selengkapnya Tribuners terkait fakta penangkapan dari Irjen Teddy akan dilaporkan rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal itu berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya Sigit mengungkapkan
bahwa penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba dari laporan masyarakat. Saat itu penyidik mengamankan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri berpangkat Buka dan Kompol. Itu menunjukkan bahwa pihaknya kemudian terus melakukan pengembangan kasus kepada seorang peredar. Hasilnya penyidik menangkap oknum Kapolres berpangkat AKBP dalam kasus tersebut. Dari sana, kata Sigit, penyidik baru menemukan keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Menurutnya, Propam Polri kemudian menjemput paksa Irjen Teddy. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa Irjen Teddy telah dilaksanakan penahanan di tempat khusus Pansus sejak pagi tadi. Sebaliknya, dia juga terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sigit mengungkapkan saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditahan di tempat khusus atau Pansus terkait dugaan keterlibatan peredaran gelap narkoba. Sigit menyebut Teddy diduga mengonsumsi obat tertentu saat diperiksa kesehatan usai ditangkap di kasus peredaran gelap narkoba. Menurut Kapolri, obat tertentu yang dikonsumsi oleh Irjen Teddy Minahasa bukan narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali. Dia menuturkan bahwa obat-obat tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh tim dokter Polri. Atas kasus itu, Sigit menerangkan bahwa dirinya akan menerbitkan surat pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur yang baru. Baik, rekan Des, sekian laporan saya. Terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Versianus juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait kasus ini. Berikut liputannya. Pengungkapan kasus satu dan yang kedua nanti terkait dengan masalah video. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti sudah tegas. Nah, itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan. Ternyata arah dan melibatkan anggota polisi Barat Brigad. Pengungkapan kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi Barat Brigad dan juga anggota polisi berpangkat Kompol jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut meminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP mantan Kapolres Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen DM. Saat ini Dirjen DM
dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Tak hanya Teddy, jaringan itu juga melibatkan personel kepolisian lainnya dari pangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Jumat 14 Oktober. Listio menjelaskan terungkapnya keterlibatan Teddy dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Mereka yang diduga terlibat adalah polisi berpangkat Bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri kemudian melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu ditempatkan di tempat khusus. Rencananya, Teddy akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan serta proses pidana. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Dan juga anggota polisi berpangkat Kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP. Akan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen PM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kasih Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen PM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menemukan dan saat ini Dirjen PM. Nama Irjen Teddy Minahasa kini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal selama ini ia dikenal sebagai polisi yang berprestasi karena berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, seperti peredaran sabu terbesar di Sumatera Barat hingga kasus judi online dengan ratusan tersangka. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 41,4 kg. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar yang berhasil diungkap dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui kasus peredaran narkoba ini terbongkar pada 14 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, pria asal Manado, Sulawesi Utara ini juga berhasil membongkar kasus judi online dalam waktu 15 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2022. Teddy berhasil mengungkap 124 kasus judi online 303 dengan total tersangka mencapai 226 orang. Belakangan, nama Irjen Teddy Minahasa mencuat karena ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun belum genap sepekan, Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap pada Kamis 13 Oktober. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dugaan keterlibatan Teddy berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya polisi hanya menangkap 3 masyarakat sipil, namun setelah dilakukan pengembangan ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi. Adapun saat ini Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Kapolri juga telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen PR dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Presiden Joko Widodo diketahui mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dari pantauan di lapangan, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat hadir di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Pasalnya, Irjen Teddy Minahasa diduga ditangkap terkait kasus narkoba bersamaan dengan undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu seiring kabar beredar nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Niko Afinta terciduk Propam Polri lantaran dugaan penyalahgunaan narkoba. Diketahui Irjen Teddy Minahasa ditangkap di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Teddy disebut ditangkap sesaat sebelum menaiki bus yang membawanya serta petinggi Polri ke Istana Negara. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan ia belum mengetahui terkait kabar tersebut. Para Kapolda dan Kapolres datang ke Istana Presiden menggunakan bis. Hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengetahui kabar penangkapan Teddy ketika membaca berita. Diberitakan sebelumnya Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap karena kasus narkoba. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahrodi. Kabar dugaan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus narkoba mencuat ke publik. IPW menyebut bahwa isu tersebut telah berkembang sejak lama. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut kejadian itu seperti drama sinetron. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku prihatin dengan kabar penangkapan Irjen Teddy. Sugeng menyebut penangkapan ini mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini juga tengah mengusut tragedi Kanjuruhan. Sugeng menuturkan dirinya sudah mendengar lama soal isu Teddy Minahasa memakai narkoba. Namun ia cukup terkejut bahwa isu tersebut kini menjadi kenyataan. Ia lantas menduga jika Teddy bukan hanya pengguna saja, melainkan juga tahu jaringannya. Dugaan itu muncul lantaran jabatan Teddy sebagai jenderal sehingga tahu seluk-beluk peredaran narkoba. Namun begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus tersebut. Disebutnya kasus ini merupakan persoalan serius. Sementara anggota Komisi 3 Arteria menilai peristiwa yang terjadi di Polri layaknya drama sinetron yang berkelanjutan. Ia mengaku sedih mendengar kabar tersebut, pasalnya diakui Arteria dirinya memiliki hubungan baik dengan Teddy. Terkait kabar ini, Arteria meminta agar seluruh pihak menunggu rilis resmi dari Kapolri.
Usai melaksanakan pertemuan antara para petinggi Polri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memastikan akan segera menggelar konferensi pers terkait isu Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelanggaran anggota Polri terkait narkoba maupun judi online sesuai arahan Presiden Jokowi dan sebagai komitmen bersih-bersih di institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo sebelumnya juga menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merilis terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa pada sore hari ini. Namun Deddy masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Deddy hanya menyatakan bahwa kasus tersebut akan dirilis oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa yang baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur selama 4 hari dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi terkait penangkapan Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Kemudian melalui Instagramnya @ahmadsaroni88, Saroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta sebelumnya menuai sorotan setelah tragedi kericuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kemudian sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2021, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan di depan pers usai pertemuan dengan seluruh petinggi Polri di daerah dan Presiden Joko Widodo. Namun ada yang menjadi sorotan dalam momen itu. Tangan Kapolri tampak terlihat bergetar saat berbicara di depan pers. Momen itu tersorot kamera dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden hari ini pada Jumat 14 Oktober 2022. Terlihat Jenderal Listio Sigit membawa buku catatan kecil berwarna hitam saat melakukan konferensi pers. Di awal pernyataannya, saat buku itu sedikit diangkat, terlihat tangan Kapolri sedikit bergetar. Buku kecil itu juga tampak seringkali bergetar hingga di tengah keterangannya. Meski begitu, Jenderal Listio Sigit tetap tampak tenang dalam pemaparannya. Untuk diketahui, setelah menerima pemaparan dari Presiden Jokowi, pihaknya tetap akan berkomitmen terus melaksanakan program Polri yang presisi. Kapolri juga sempat mengatakan bahwa Presiden juga menyentil gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Kedepannya, ia ingin agar setiap hal yang dilakukan anggota Polri bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sigit juga menyatakan akan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian di tanah air. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu
arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh kami. Akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Semua berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus narkoba. Penyidik kemudian melakukan pengembangan perkara hingga akhirnya ditemukan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka dan seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dikutip dari tribunnews.com, penyidikan terus berlanjut hingga mengarah ke seorang pengedar. Dari sang pengedar itu, penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian, Teddy juga akan diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kapolri mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan surat pembatalan penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namanya sudah tak asing lagi di telinga publik karena disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Jumlah harta kekayaannya bahkan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah. Dan juga anggota polisi berpangkat kompol daripada Kapolsek. Atas dasar tersebut, meminta untuk terus kembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP. Mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen BM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen BM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan, dan saat ini Dirjen BM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan
Polri telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Karirnya di kepolisian kini diambang kehancuran karena terancam dipecat secara tidak hormat. Selain itu, akibat perbuatannya, ia juga harus menanggung pidana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, Listio memerintahkan Divisi Propam untuk segera melakukan sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Adapun saat ini, Teddy Minahasa masih ditempatkan di tempat khusus Div Propam Polri. Kapolri telah membatalkan jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebagai gantinya, ia dimutasi ke bagian Yanma Polri. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa menjelaskan soal detail kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Anggota polisi yang ditangkap mulai dari pangkat Bribka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Mukti menjelaskan barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kg. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya yakni penjara minimal 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Kalau coba nggak apa-apa, nggak tahu diusir apa enggak. Teman-teman Tribun sekalian, saat ini saya sedang berada di Polres Metro Jakarta Pusat untuk memantau langsung konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa, dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang
juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses diberi langsung dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lain. Masuk ke tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam
semuanya. Sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan memberikan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore tadi. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan ada di wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Bir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap
narkoba, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Apeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompo. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Kapolres Jakarta Pusat dan ataupun juga Bapak Polda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu Kompol HS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari HS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami limpahkan kepada saudara HS, maka saudara HS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW
kediamannya di Komplek Taman Kiloya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya tidak ditemukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa ada barang lagi yang disebut saudara D yang berada saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak pada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Jurnalis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hukum antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menunjukkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan di edaran di Kampung Bahari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan Dit Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin, dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol
Bukti Juharsa beserta jajaran, dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Kalau mau coba nggak apa-apa, nggak tahu diusir apa enggak. Teman-teman Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di Polres Metro Jakarta Pusat untuk memantau langsung konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa, dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan
surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Mengendus adanya keterlibatan dari perwira Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Teddy Minahasa menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses diberi langsung dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya serta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat
memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran yang berada di wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan kita. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Bir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang teman-teman sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan.
Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama, tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias AP, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti. Namun dari sini atas pengakuan dari saudara AE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan. Di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Satuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polres Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin itu selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas tunjuk Bapak Kapolda ya, atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu Kompol HS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari HS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami limpahkan kepada saudara HS, maka saudara HS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering kalau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L sebutkan bahwa ada barang lagi yang seperti saudara D yang berada, dan saudara D adalah polisi aktif berpangkat ABP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Kada Polda Sumbar. Kita amankan BP di kediaman saudara D di daerah Jemanis dengan BP sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menunjukkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan
dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah tertahan dan dijualkan diedarkan di Kampung Bahari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan. Dit Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab.
Kalau kecewa nggak apa-apa. Nggak tahu diusir apa enggak. Teman-teman Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di Polres Metro Jakarta Pusat untuk memantau langsung